السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para hadirin muslimin muslimat, ikhwan wal akhawat, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, mengkaji salah satu kitab yang dikarang oleh ulamaul Islam, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Kitab yang khusus membahas adab seorang muslim. Banyak adab yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana adab-adab inilah yang semestinya dengannya seorang muslim beradab, dan siapa yang beradab dengannya maka dia tentunya di samping telah melaksanakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada sore hari ini kita akan membahas bab ya barru walidayh ma lam yakun ma'siyatun. Dia mentaati kedua orang tuanya selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Yani seseorang tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia berbuat baik kepada keduanya. Dia memuliakannya. Dia bermuamalah dengannya dengan penuh kelembutan. Dia mentaati perintah keduanya, dan dia tidak menghadapi sedikit pun dari perintahnya dengan kemaksiatan. Apa yang diperintahkan oleh keduanya dia laksanakan, selama itu bukan pada kemaksiatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka memerintahkan kita untuk melakukan satu kemaksiatan atau beberapa kemaksiatan, yang namanya bakti itu tetap harus kita persembahkan untuk mereka. Tetap wajib bagi kita untuk bermuamalah, bergaul dengan mereka dengan ma'ruf. Satu, dua kemaksiatan yang dia perintahkan, itu bukan berarti kemudian seorang anak boleh menyakiti kedua orang tuanya. Bukan berarti seorang anak boleh durhaka terhadap kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Sebesar apapun kemaksiatan yang diperintahkan oleh keduanya atau salah satunya, itu bukanlah alasan bagi seorang anak untuk kemudian menyakiti atau durhaka kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bila kedua orang tuamu mengajakmu untuk melakukan kesyirikan kepada apa yang engkau tidak memiliki ilmu terhadapnya, maka janganlah engkau mentaati mereka.
dan pergaulilah mereka di dunia dengan ma'ruf, dengan baik. Nah, adakah dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan? Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Walaupun demikian keadaan orang tua memerintahkan kepada kesyirikan, na'am barakallahu fikum, kita tetap berbakti kepada mereka, tetap berbuat baik kepada mereka, tetap tidak boleh bagi kita menyakiti mereka dengan ucapan atau dengan tangan dan kaki kita. Nah, dan kita tidak boleh mentaati kemaksiatan yang dia perintahkan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz, telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Abdul Aziz, qal, dia berkata, haddatsana Abdul Malik ibn Al-Khattab ibn Ubaidillah ibn Abi Bakr Al-Basri, telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik ibn Al-Khattab ibn Ubaidillah ibn Abi Bakr Al-Basri, laqituhu bir-Ramlah, aku telah berjumpa dengannya di Ramlah. Qal, dia berkata, haddatsani Rashid Abu Muhammad, telah mengabarkan kepadaku Rashid Abu Muhammad, an Syahr ibn Hawshab, dari Syahr ibn Hawshab, an Ummi Darda, dari Ummu Darda, an Abi Darda, dari Abi Darda, qal, dia berkata, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku dengan 9 perkara. Ini banyak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayatul munafiqi thalath, tanda orang-orang munafik itu ada 3. Banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bilangan. Seperti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku 9 hal, 9 perkara. Dan perlu bagi seorang talibul ilm supaya dia mengingat apa yang disampaikan. Demikian pula bagi pengajar, bagi mudarrisin dan mudarrisat, ketika dia menyampaikan sesuatu, dia sebutkan bilangannya. Misalkan adab makan, 1, baca bismillah. 2, misalnya dengan tangan kanan. 3, barakallahu fikum, makan yang dekat. Dan seterusnya. Disebutkan berapa jumlahnya, kemudian disuruh hafal 1 demi 1. Ini sangat bermanfaat bagi tullabul ilm. Sehingga ketika sudah terekam di dalam memorinya, adab makan itu misalnya ada 4 atau ada 5, ketika dia menyebutkan 4 berarti ada yang kurang 1, sehingga dia berusaha untuk mengingatnya. Ini adalah di antara metode pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 9.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku dengan 9 perkara. La tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurriqta. Janganlah engkau mempersekutukan Allah sedikit pun, walaupun engkau dicincang-cincang atau dibakar. Artinya walaupun engkau dipaksa untuk melakukan kesyirikan, diancam, kalau engkau tidak melakukannya, maka kami akan mencincangmu, akan memotong-motong anggota tubuhmu, atau kami akan membakarmu hidup-hidup. La tusyrik billahi syai'an. Jangan engkau melakukan syirik sedikit pun. Dan hal ini walaupun seseorang dipaksa untuk melakukan kesyirikan, diancam dengan ancaman dipotong anggota tubuhnya, dibunuh, dibakar, maka dia harus bertahan di atas tauhid. Hal ini yang lebih utama, yang lebih afdal. Nah, kalau dia tidak mampu, boleh dia kemudian zahirnya dia melakukan kesyirikan, namun batinnya, hatinya dia tidak menerima kesyirikan tersebut. Misalnya dia disuruh menyembelih seekor kambing untuk jin dengan menyebut nama jin. Kalau kamu tidak sembelih dengan menyebut nama jin, kami akan memotong tanganmu. Tentu paksaan seperti ini tidak mungkin atau sulit, sangat sedikit bagi orang yang mampu melawannya. Dia bertahan, ya sudah, biar tangan saya dipotong, yang penting saya tidak mempersekutukan Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan. Nah, bagi orang yang kondisinya seperti ini, dia boleh secara zahir melakukan kesyirikan, asalkan batinnya, hatinya tidak ridho dengan kesyirikan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Nah, barakallahu fikum. Jadi asalkan seseorang di dalam hatinya benci dengan kekufuran dan kesyirikan, dia tidak ridha dengan kekufuran dan kesyirikan, tapi kondisinya yang sangat menuntut untuk melakukan hal tersebut, maka di sini boleh baginya. Dan yang lebih utama, yang lebih afdal baginya, dia tetap bertahan. Nah, barakallahu fikum. Dia tetap bertahan kalau dia mampu. Kalau tidak, maka boleh. Dahulu Ammar bin Yasir, keluarganya, ibunya disiksa, bahkan mati. Ibunya disebabkan kemaluannya ditombak oleh orang-orang kafir, dan dia juga, Ammar ibn Yasir, disiksa dengan siksaan yang pedih hingga Ammar ibn Yasir tidak menahan siksaan, tidak kuat dia disiksa. Dia diperintahkan untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena tidak kuat menahan siksaan, Ammar bin Yasir mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah itu dia merasa berdosa, dia menyesal. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bertanya kepadanya, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau dapati hatimu? Kata Ammar, "Mutmainnun bil iman." Aku tenang dengan keimanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In 'adu fa'ud." Kalau mereka kembali menyiksamu, maka kembalilah engkau melakukannya. Nah, la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurriqta. Janganlah engkau mempersekutukan Allah sedikit pun, walaupun engkau dipotong-potong atau dibakar. Tadi sudah kita jelaskan ini yang lebih utama. Nah, kalau dia terpaksa tidak kuat dengan siksaan, maka boleh dia menampakkan kesyirikan secara zahir, tapi batinnya tetap mutmainnun bil iman, senang dengan keimanan. Adapun hati ini harus tetap tidak boleh sedikit pun melakukan kesyirikan. Kalau dia di samping melakukannya dengan zahir dan dia ridha dengan kesyirikan tersebut, maka di sini dia keluar dari keislaman. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wasiat berikutnya, "Wala tatrukna as-salatal maktubata muta'ammidan." Dan janganlah engkau sekali-kali meninggalkan salat wajib secara sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu adh-dhimmatu. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka telah lepas darinya tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melemparkan dirinya kepada kebinasaan yang merupakan dosa besar. Meninggalkan salat dengan sengaja disertai dengan keyakinan bahwa salat itu tidak wajib. Saya tidak salat, saya tidak mau salat karena salat itu tidak wajib bagi saya, maka ini dia murtad, keluar dari Islam. Karena dia telah mendustakan Al-Quranul Karim. Betapa banyak Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran memerintahkan untuk melaksanakan salat, kemudian dia mengatakan tidak wajib. Berapa banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk melaksanakan salat, bahkan itu merupakan salah satu rukun Islam, kemudian dia mengatakan tidak wajib. Ini bukan seorang muslim. Ini yang pertama, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan meyakini bahwa salat itu tidak wajib. Yang kedua, bila dia meninggalkannya karena malas. Dia meninggalkannya karena malas. Dia yakin bahwa salat itu wajib. Dia yakin itu. Tetapi dia meninggalkannya karena malas. Di sini terjadi perselisihan ulama. Barakallahu fikum. Sebagian mengatakan bahwasanya dia tidak kafir, sebagian mengatakan dia kafir. Dan yang rajih barakallahu fikum, dirinci, ditafsil. Kalau dia meninggalkan karena malas, 1, 2, kadang-kadang, tidak secara keseluruhan, barakallahu fikum, maka di sini dia tetap dikatakan mukmin. Adapun bila dia meninggalkannya secara keseluruhan, zuhur tidak salat, asar tidak salat, maghrib, isya, subuh tidak salat juga,
maka di sini dia keluar dari Islam. Di sini dia keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertaubat dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, maka itu adalah saudara kalian dalam agama. Itu adalah saudara muslim. Nah, artinya kalau dia tidak melaksanakan salat, nah, barakallahu fikum, maka dia bukanlah seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wal kufri tarkus shalah." Antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Dan seseorang tidaklah dikatakan sebagai orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan, melainkan bila dia meninggalkan seluruh salat. Satu hari 5 salat, dia sama sekali tidak melaksanakannya. Nah, adapun kalau bolong-bolong, zuhur salat, asar, waduh, malas-malas. Maghrib salat, isya salat, subuh, waduh, berat tidurnya. Nah, ini dia tidak dikatakan kafir, namun dia berada pada posisi yang berbahaya. Seorang muslimah juga sama dengan laki-laki. Nah, dia harus menjaga ibadah salat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha dukhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Bila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, nah, ini hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia salat tepat pada waktunya, dia berusaha khusyuk dalam salatnya, dia berusaha tidak mengakhirkan salat. Nah, salat adalah ibadah yang paling utama di sisinya. Nah, yang lainnya disingkirkan dulu, disampingkan dulu. Yang namanya aktivitas pekerjaan rumah apa semua, kalau sudah tiba waktu salat, nah, bersegera melaksanakan salat. Nah, kalau seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, menjaga salat 5 waktunya itu ya, dia benar-benar melaksanakannya pada waktunya. Kemudian dia berusaha melaksanakannya sebisa mungkin dengan khusyuk. Dia penuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Dia berusaha juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, bila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya dan berpuasa di bulan Ramadan dan mentaati suaminya serta menjaga kehormatannya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun engkau sukai. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun engkau sukai. Nah, barakallahu fikum. Jadi 4 hal, wahai muslimat, wahai akhwat, wahai para istri. Nah, dengan menjaga 4 hal ini, kalian akan mendapatkan kemuliaan berupa dikatakan, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang kau sukai. Subhanallah. Mudah insyaAllah. Nah, masuk ke dalam surga bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah,
Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tashrabannal khamra," dan janganlah engkau sekali-kali minum khamr. Fa innaha miftahu kulli syarrin. Sesungguhnya khamr itu adalah kunci segala keburukan. Datang dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-khamru ummul fawahish." Khamr itu adalah ibunya segala keburukan, segala kemaksiatan, segala perbuatan jelek. Siapa yang meminumnya, maka dia akan melakukan berbagai macam perbuatan keji. Nah, dia akan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Siapa yang meminumnya, apalagi kecanduan dengan khamr, maka dia akan didatangi dengan berbagai macam kemaksiatan dan keburukan. Yang namanya khamr itu dia akan menutup akal. Siapa yang minum khamr atau selain khamr yang fungsinya sama, sabu-sabu atau yang semisalnya, barakallahu fikum, yang dapat menutup akal, maka setelah itu syaitanlah yang akan menyetirnya. Ini adalah pintu segala keburukan. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum, jangan sekali-kali coba-coba dengan perbuatan mungkar yang satu ini. Nah, datang dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau memberikan permisalan. Ada seorang laki-laki yang diberikan pilihan untuk memilih satu dari 3 hal. Yang pertama, membunuh jiwa tanpa hak. Yang kedua, dia berzina dengan ibunya. Yang ketiga, minum khamr. Ayo pilih salah satunya. Kemudian dia memilih minum khamr karena ini lebih mending daripada membunuh jiwa atau berzina dengan ibunya. Tapi apa yang terjadi setelah dia minum khamr? Dia pun melakukan semuanya, bahkan lebih dari itu. Dia membunuh jiwa tanpa hak, kemudian dia berzina dengan ibunya, bahkan dia melakukan kemungkaran yang lain. Nah, karena yang namanya khamr ini, barakallahu fikum, nah, menutup akal seseorang. Nah, siapa yang meminumnya tertutup akalnya. Kemudian syaitanlah yang akan menyetirnya. Yang akan menyetirnya, menyeretnya, mengajaknya ke berbagai macam keburukan, kerusakan, kekejian, perbuatan keji, kemungkaran, dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keburukan itu ada kuncinya. Demikian pula kebaikan itu ada kuncinya. Dan kunci keburukan yang paling besar adalah minum khamr. Oleh karena itu, para penjahat-penjahat, orang-orang yang menyerukan kepada keburukan, kejelekan dan kerusakan, bila mereka ingin melibatkan seseorang, melibatkan manusia kepada berbagai macam perbuatan keji dan berbagai macam jenisnya, pertama-tama yang mereka lakukan apa? Mereka mengajaknya untuk minum khamr. Ayo, sini, bareng-bareng dulu. Cicipi ini khamr. Nah, barakallahu fikum. Dia ajak dulu. Nah, minum khamr. Wah, awal menolak, oh jangan, ini enggak, jangan, haram. Dah, sedikit saja, coba dulu. Coba, akhirnya dicoba, tambah sedikit lagi, tambah. Nah, akhirnya
Setelah mereka minum, apa yang terjadi? Nah, berbagai macam keburukan mereka akan lakukan. Mereka akan mudah mengarahkannya ke dalam berbagai macam kemaksiatan. Kenapa? Karena mereka telah mengambil kuncinya. Kunci sudah diambil. Kalau sudah kunci sudah diambil, tinggal buka pintunya, hai, masuk kamu. Sudah masuk ke dalam berbagai macam al-muharramat. Barakallahu fikum. Seorang lelaki kalau ingin kepada seorang wanita, nah mungkin dia akan suruh dulu minum khamr. Setelah itu sudah gila-gilaan. Nah. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ati' walidayka, dan taatilah kedua orang tuamu. Ini yang menjadi syahid kita di dalam hadis ini. Wa ati' walidayka, dan taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka, walaupun keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, fakhruj lahuma, maka keluarlah engkau untuk mereka berdua. Makna wa in amaraka an takhruj min dunyak, walaupun kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, yaitu keluar dari hartamu, keluar dari apa yang engkau miliki. Karena harta yang dimiliki oleh seorang anak itu adalah juga milik kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nam anta wa maluka li abik." Engkau, kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Artinya, kalau orang tua kedua-duanya atau salah satunya meminta darimu harta, meminta darimu sesuatu, maka berikanlah kepadanya. Maka berikanlah kepadanya sebagai bentuk bakti dan ketaatan kepada keduanya. Dan mungkin wallahu alam juga termasuk dari masuk juga dalam hal ini ketika orang tua memerintahkan seorang anak untuk menceraikan istrinya, disebabkan orang tuanya tidak menyukai mungkin akhlaknya, adabnya, atau yang lainnya. Maka di sini juga dia harus mentaatinya. Seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar, dan sebelumnya apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Ibrahim ketika berkunjung kepadanya, Ibrahim Nabiullah bapaknya, ketika berkunjung ke rumahnya, barakallahu fikum, dia tidak mendapati Ismail di rumah. Yang dia dapati adalah istrinya. Kemudian Ibrahim bertanya, "Nah, di mana suamimu?" Dia sedang berburu. Maknanya, barakallahu fikum wa barakallahu fikum, seseorang menjauhi dosa kesyirikan, karena dosa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Bagaimana kehidupan kalian? Dia mengatakan, nahnu fi dhiq, kehidupan kami sempit, susah. Dia mengeluh. Nah, akhirnya kemudian Nabi Ibrahim mengirim salam kepada Ismail dan mengirim pesan, sampaikan kepada Ismail, hendaklah dia, sampaikanlah kepada suamimu, hendaklah dia mengganti talang rumahnya, yaitu pintu rumahnya. Kemudian datanglah Ismail alaihissalam. Istrinya menyampaikan tentang kunjungan seseorang, dan dia mengirim salam
dan berpesan untuk mengganti talang rumahnya. Nah, akhirnya Ismail mengatakan, itu adalah bapakku, dia memerintahkan kepadaku untuk menceraikanmu. Diceraikan oleh Ismail alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Jadi seorang istri di samping dia juga berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, dia juga harus berbuat baik, berakhlak yang mulia terhadap mertuanya. Nah, terhadap mertuanya. Nah, wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma, dan taatilah kedua orang tuamu walaupun keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, dan maka keluarlah untuk mereka berdua. Wala tunazi'anna wulatal amr, dan janganlah engkau sekali-kali membantah, menyalahkan penguasa, tentunya secara terang-terangan. Wa in ra'aita annaka anta, walaupun engkau melihat dirimu di atas al-haq, jangan kau membantah mereka secara terang-terangan. Jangan engkau melakukan khuruj, keluar dari ketaatan kepada mereka. Jangan engkau melakukan pembangkangan. Nah, jangan engkau melakukan penggulingan terhadap mereka. Wa in ra'aita annaka anta, walaupun engkau melihat dirimu di atas al-haq. Nah, karena ini adalah pendorong seseorang untuk kemudian memberontak terhadap penguasa. Dia melihat dirinya, wah saya yang benar ini. Wah ini salah. Kebijakan seperti ini tidak pantas menyusahkan rakyat. Apa seperti ini? Nah, karena dia menganggap dirinya benar di atas al-haq, akhirnya hal itu mendorong dia untuk kemudian memprotes, untuk kemudian menghimpun massa, untuk kemudian melakukan penggulingan dan berlanjut kepada pemberontakan untuk merebut kekuasaan. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tunazi'anna wulatal amr", jangan engkau membantah wulatul amr. Kalau engkau punya nasihat, sampaikan secara tersembunyi. Nah, wala tafrir minaz zahfi, dan janganlah engkau lari dari medan perang. Lari dari medan perang ini termasuk dosa besar. Nah, wa in halakta wa farra ashabuka, walaupun engkau binasa dan kawan-kawanmu lari, janganlah engkau lari dari medan perang walaupun engkau binasa, yaitu engkau melihat kebinasaan. Musuh begitu kuat, kawan-kawanmu sudah banyak yang mati. Nah, kawan-kawanmu banyak yang lari tunggang langgang, tetap engkau harus kokoh, tetap engkau harus berani dan bertahan walaupun engkau terbunuh. Islam mengajarkan kepada umatnya menjadi seorang yang pemberani, bukan seorang pengecut. Walaupun di hadapan seseorang adalah kematian, kalau dia berada dalam medan perang, tidak boleh dia melarikan diri. Boleh dia mundur dengan maksud, barakallahu fikum, bergabung dengan regu yang lain, kelompok yang lain, atau mundur untuk mengatur taktik. Tapi mundur dalam artian dia lari, sembunyi, tidak berani lagi perang,
mau menyelamatkan diri, ini adalah dosa besar. Kenapa hal ini terlarang? Nah, ini pertama akan mengundang yang lain untuk ikut lari. Kemudian kedua, akan menyebabkan timbulnya kelemahan di tengah-tengah pasukan. Kalau kawannya melihat dia lari, wah dia lari, saya juga mau lari. Yang lain ikut juga lari. Nah, akhirnya apa terjadi? Kocar-kacir musuh, kocar-kacir pasukan. Lemah akhirnya pasukan, dan ini bisa menyebabkan kekalahan. Tapi harus berani, tegar, siap mati di medan tempur untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dicari oleh seorang muslim imma nasr wa imma syahadah, kemenangan atau syahid. Kemenangan atau syahid. Barakallahu fikum. Dan seorang muslim harus bercita-cita mati syahid. Dia berharap mati syahid dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid dengan jujur, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kemuliaan berupa mati syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi." Barang siapa yang memohon kepada Allah syahadah, mati syahid dengan kejujuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia pada derajat orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa anfiq min taulika ala ahlik." Dan hendaklah engkau berinfak sesuai dengan kelapanganmu terhadap keluargamu. Seorang suami diharuskan memberikan infak kepada keluarganya. Dan itu sesuai dengan kelapangan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang diberikan kelapangan berinfak sesuai dengan kelapangan yang diberikan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka dia berinfak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan apa yang dia mampu. Seorang istri, barakallahu fikum, dia berusaha qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat kepada yang lebih tinggi keduniaannya. Kapan seorang wanita melihat kepada yang lebih tinggi keduniaannya, barakallahu fikum, maka dia akan terus menerus meminta dan dia tidak pernah merasa cukup. Tapi melihatlah ke bawah, lihat kepada orang yang lebih kurang keduniaannya dari kita. Dengan itu kita akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Melihatlah kalian kepada orang yang lebih rendah dari kalian. "Wala tanzuru ila man fawqakum." Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian, yang lebih atas dari kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian.
Kalau kita diberikan, barakallahu fikum, kendaraan berupa motor, kita bersyukur. Kita melihat kepada mereka-mereka yang tidak memiliki motor, punya sepeda, atau bahkan sepeda pun dia tidak punya, mau kemana-mana jalan kaki. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Tapi kalau kita melihatnya ke atas, waduh, si fulan punya mobil, fulan punya ini, kapan ya punya mobil? Mobil terus yang dibayangkan. Akhirnya dia pun tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Punya mobil, melihatnya lagi ke atas. Wah, mobil saya mobil tua, sementara pula mobil baru. Subhanallah, diberi nikmat mobil baru, melihat lagi ke yang lebih atas. Wih, tetangga saya itu mobilnya mobil mahal. Mobil Fortuner, mobil ini dan itu yang lebih mahal, sementara saya punyanya ini. Akhirnya tidak ada henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya. Itu dunia. Barakallahu fikum. Jadi seseorang harus memiliki sifat qanaah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tarfa' 'asaka 'an ahlika," dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Jangan engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Artinya apa? Artinya tongkatmu itu harus siap. Wahai para suami, tongkatmu para bapak, siapkan tongkat. Untuk apa? Untuk mengajarkan adab kepada keluargamu, istri atau anak-anakmu yang tidak bisa diluruskan. Terkadang sebagian orang, sebagian anak, tidak cukup dengan nasihat, ucapan, bimbingan, kamu jangan begini, jangan begini, begini. Tetap saja dia melanggar. Akhirnya disitulah main tongkat. Barakallahu fikum. Tidak dikatakan bahwa boleh memukul secara mutlak atau tidak boleh memukul secara mutlak. Tetapi memukul itu boleh ketika dibutuhkan. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para suami, bila terlihat dari istrinya nusyuz, pembangkangan, maka dia pertama apa yang dia lakukan? Dia menasihatinya. Fa'idhuhunna, maka berikan dia nasihat. Takut-takuti dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau nasihat, bimbingan tidak mempan, wahjuruhunna, boikot dia, boikot mereka. Jangan tidur satu kamar atau satu ranjang dengannya. Kalau itu juga tidak mempan, apa yang dilakukan? Fadribuhunna, pukullah mereka, beri pukulan. Tapi tentunya pukulan yang tidak membahayakannya, tidak sampai mematahkan tulang atau barakallahu fikum meninggalkan bekas, membuatnya lumpuh, atau bahaya lainnya seperti tuli, buta dan lain sebagainya. Dan ini adalah di antara bentuk pendidikan. Sebagian
orang, sebagian bapak dan ibu, apa yang dimaukan oleh anaknya dia beri. Pokoknya mau minta apa, ini. Dan apa yang dilakukan oleh anaknya berupa perbuatan-perbuatan jelek, dia biarkan, dia tidak menegurnya. Kan masih kecil, biarlah. Nah, kasihan. Minta HP, kasih HP. Minta nonton, kasih nonton. Nah, barakallahu fikum. Giliran anaknya harus melaksanakan sholat, kasihan dia lihat, waduh, baru saja buka HP, lagi seru-seru, kasihan nanti sakit hatinya. Akhirnya dia biarkan, sehingga terus-terus anak itu kecanduan dengan HP. Barakallahu fikum. Ketika dia melanggar syariat Islam, dia melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia biarkan dengan alasan masih kecil. Nah, akhirnya anak-anak tersebut terbiasa melakukan hal tersebut. Orang tuanya susah untuk mengarahkannya. Semakin besar membangkang, tidak bisa disuruh, melawan. Disuruh ini dan disuruh itu tidak mau. Ini karena dari kecil sudah diberikan kelonggaran. Dari kecil tarbiyahnya diabaikan. Nah, barakallahu fikum. Dari kecil terlalu dimanja. Tidak dididik dengan didikan Islami. Tidak ditegur. Nah, ketika dia bersalah, sudah sedemikian kesalahan, ditegur, dinasihati, tidak juga mempan, dia tidak berikan pukulan. Nah, barakallahu, sudah terlambat akhirnya. Susah. Mumpung anak kita masih kecil, bisa diarahkan. Nah, barakallahu fikum, arahkan sekarang. Nah, wa akhidhum fillahi azza wa jalla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan takuti mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, hadhihi ra'sut tarbiyah wa asasuha. Ini adalah inti tarbiyah dan pokok dari tarbiyah, yaitu mengajarkan kepada keluarga kita, anak, istri kita, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari orang tua atau para guru, para murabbin, mereka itu mendidik orang-orang yang mereka didik, dengan menakut-nakuti mereka dengan dirinya, dengan ancaman, dengan kekerasan. Awas ya, kalau kamu macam-macam begini, saya akan mengawasimu. Kalau kamu kedapatan begini, pokoknya awas begini. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah khalal fit tarbiyah. Ini adalah kesalahan dalam tarbiyah. Nah, barakallahu fikum. Tapi takuti mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mereka terus menerus, wahai anakku, apapun yang kau lakukan, dimanapun engkau melakukannya, itu tetap Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Apa yang engkau ucapkan dari ucapan-ucapan yang buruk, dimanapun dan kapanpun Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Kapan anak-anak murid kita dididik dengan seperti ini, terus diingatkan takut kepada Allah, azab Allah Subhanahu wa taala pedih. Orang yang berdusta itu azabnya seperti ini dan itu. Sehingga hal ini bila tertanam di dalam hati mereka, insyaallah mereka akan tumbuh menjadi seorang yang soleh. Di saat kita tidak ada,
mau melakukan kejelekan, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita tidak ada, dia mau mengucapkan ucapan buruk, mau melihat sesuatu yang jelek, dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Nah, sehingga insyaallah dengan itu dia akan tumbuh menjadi sosok pemuda, sosok orang yang soleh. Tapi kalau kita takutkan mereka dengan diri kita, ketika kita tidak ada, tidak ada Abi, tidak ada Ustaz, ayo, ini, barakallahu fikum. Baik, ini dia 9 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda. Wasiat yang sangat-sangat berharga, yang terkandung padanya hikmah yang besar. Ini perlu diingat selalu untuk kemudian disampaikan, dan kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita, orang-orang yang berada di bawah kita, dengan adab yang mulia ini. Sekian kajian kita pada sore hari ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.